Ini pastor ya? Pendeta atau pastor? Ya, saya seorang pendeta muda. Pendeta muda. Oh, keren, keren. Oke Bang, ini terkait dengan tema. Saya membaca data di dalam 49 nomor 27. Kalau kita melihat ke-12 anak Yakub itu kan dinubuatkan oleh Yakub menjelang kematiannya. Seluruh anaknya dipanggil, lalu kemudian dinubuatkan atau diramalkan satu-satu. Jadi semua anak Yakub itu disebutkan laku, tindakan, perilaku, karakteristik daripada keturunan mereka nanti. Sampai pada Benyamin dikatakan bahwa Benyamin lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas, sore membagi-bagikan hasil jarahan. Saya ingin tahu dari seorang yang terdidik sebagai seorang Kristen, apalagi seorang pastor, pendeta ya. Apakah nubuatan Yakub ini tergenapi atau tidak? Bahwa keturunannya berlaku seperti serigala. Silakan, Bang. Ya, bagaimana Bang? Agak ngelag tadi. Mungkin signal saya atau... Kejadian 49, Yakub memanggil seluruh anaknya, 12 anaknya. Lalu Yakub menubuatkan perilaku mereka satu-satu. Tiba pada kejadian 49, data 27, Yakub meramalkan atau menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahan, sore membagi-bagikan hasil jarahannya. Pertanyaan saya... Minta maaf, saya tangga dulu Bang. Katanya sesuai dengan tema. Terus kenapa mengarah ke Yakub? Karena keturunannya nantilah yang akan menjadi rasul palsu. Seperti serigala dia nyamar domba, padahal dia serigala. Maksudnya bahas aja ini. Iya, kan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, atau jangan-jangan Pak Pendeta nggak tahu. Matius 7 nomor 15, ada serigala yang nyamar domba. Matius 7 nomor berapa? 15. Oh, saya bacakan ya. Boleh. Saya bacakan di sini ya Bang Suma. Boleh. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, serigala ini identik dengan keturunan Benyamin, betul? Serigala identik dengan keturunan Benyamin. Mana datanya Bang? Tadi makanya saya baca kejadian 49 nomor 27. Oh, maksudnya Abang Suma dari kejadian 29 tadi itu bagian nubuatan untuk menggenapi bahwa keturunan dari Benyamin lah yang adalah serigala yang buas, begitu? Sah, ya, betul. Oh ya, silakan lanjut. Iya. Jadi data itu jelas akurat. Kejadian 49 nomor 27. Ketika Yakub memanggil Benyamin bahwa keturunan lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahannya, kemudian sorenya dibagi-bagikan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Orang non-Yahudi melalui surat Paulus maka tahu bahwa Paulus ini adalah diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:8. Ini Paulus apa yang milik saya ya atau Bang Suma ya saya?
Seperti itu. Jadi ya harus tergenapi. Makanya Yesus senantiasa selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar menjadi keturunan Yakub. Atau domba ini maksudnya adalah murid yang digembalakan Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, menyamar seperti muridku, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nubuatan itu digenapi oleh Paulus, Bang. Pak Pendeta, silakan. Oh, maksud Bang Suma, ini suara saya jelas enggak Bang Suma? Enggak Jelas? Enggak. Jelas. Oh ya, oke. Jadi kesimpulan dari Bang Suma bahwa Paulus lah yang mengenapi nabi palsu itu, begitu. Yes. Karena ada ayat-ayat pendukung bahwa dia berasal dari Benyamin dan juga asal dari kejadian tadi ya, dari keturunan Yakub. Sekarang begini Bang, kalau memang Paulus di dalam pandangan Abang Suma ya memberikan representasi secara sistematik tentang Rasul Paulus bahwa dia adalah nabi palsu. Sekarang saya meminta satu ayat saja di mana Paulus pernah menyatakan diri sebagai nabi. Silakan. Satu ayat Alkitab saja. Baik. Dia eksplisit dia adalah nabi, satu ayat saja. Oke. Kalau Abang berikan saya pengakuan Paulus secara eksplisit bahwa dia mengaku dia adalah nabi, hari ini saya syahadat. Satu saja. Semua Pengakuan surat, Paulus ya, dia adalah nabi. Kalau rasul banyak. semua surat Paulus itu cerminan pengakuannya kalau dia itu adalah nabi. Ya, satu ayat. Pengakuan secara eksplisit, verbal, bahwa saya adalah nabi. Kalau rasul banyak, tapi saya adalah nabi. Pengakuan dari Rasul Paulus. Kalau dia sudah mengatakan dirinya rasul, Pak Pendeta, berarti dia sama dengan nabi. Enggak, beda. Sekarang Kok beda? kita tidak bicara definisi tentang rasul dan nabi. Kok beda? Saya Anda mau minta ya, seorang begini. pendeta Kalau muda. definisi saya bisa bukan maksudnya begini, secara eksplisit saya minta beban pembuktian pernyataan Paulus atau Rasul Paulus itu atau Paulus saya adalah nabi. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Coba Jangankan dia mengaku nabi, Bang. Dia mengaku Kristus juga ada. Jadi itu bukan silakan. Nabi dulu baru dia mengaku Kristus. Silakan. Saudara. Dia mengaku nabi dulu baru Kristus. Sabar, tenangkan diri Anda. Di dalam KPR 13 nomor 1 ya. Nomor 1. Di situ asistennya Pernyataan sendiri Paulus, yang ya? asistennya Lukas. Hei, Kau merujuk ke asisten ini. lalu Pernyataan Paulus saya minta. Pernyataan Paulus bukan merujuk kepada asisten. Mana? Secara verbal bahwa baik. saya adalah nabi. Baik. Silakan. Oke. Menurut Anda, apakah Daud itu nabi? Menurut Anda dulu. Jangan bikin red herring atau peralihan isu. Coba jawab dulu. Apakah Jangan seorang peralihan nabi? isu. Jangan dulu bikin peralihan isu. Apakah seorang nabi harus ngaku Kita nabi? ini diskusi. Ya, makanya diskusi. Jangan tenangkan diri Anda. Oh, kalau berdiskusi udah kalah argumen begini ya maksudnya. Apakah seorang nabi kudu harus ngaku nabi, Pak? Silakan Anda kasih pembuktian. Saya tidak minta Dalam Lukas, ya. Silakan. Lukas 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya adalah Saulus.
Oke, Mana ya. ayatnya? Coba buka mana pernyataan Rasul Paulus berkata bahwa KPR aku adalah nabi. Coba mana KPR ayatnya? 13 nomor 1. Sebagaimana Pernyataan Daud Paulus sendiri. Pernyataan Paulus sendiri. sebagaimana Daud diimani sebagai nabi oleh Bani Israel, Daud sendiri tidak pernah mengaku sebagai nabi. Paham ya? Jadi nabi Pernyataan itu, Paulus sendiri. nabi palsu itu bisa dilihat bagaimana karakter orang tersebut. Sama dengan dia mengaku nabi. Sama seperti uang palsu, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai uang palsu. Sama seperti polisi, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai polisi Saya palsu. tidak minta pernyataan Oleh karena bahwa itu, Bung, aku nabi palsu. Bukan Bung. itu. Maksudnya aku adalah nabi. Bung, Ya pasti semua tidak pernah akan mengaku bahwa dia palsu, Bang. Oke, baik. Begitu. Baik. Saya belum menangkap alur pikiran saudara. Nabi itu apa? Bisa didefinisikan dulu. Nah, Anda kan merujuk kepada definisi sekarang kan? Iya, sekarang definisi dari nabi nabi. nabi adalah Sekarang saya hanya minta pernyataan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu lewat silakan. sekarang coba definisi nabi adalah Jangan dulu bikin pengalian isu. Nabi Jangan dulu adalah- bikin pengalian isu. Nabi adalah itu dulu. Itu dulu, Bang. Anda seorang pendeta pastor, Bang. Pendeta muda lagi. Nabi Ya, adalah makanya saya bertanggung jawab. Nabi adalah orang yang menerima firman. Betul? Betul? Iya dong. 13 buku Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Jawab. Silakan Anda bernarasi. kena di ginjal. Kena di ginjal kan? Oh, kena Bukan, kali. Anda bikin pengalian isu. Saya atau tidak jantung- bertanya tentang definisi. Atau jantung pindah ke Kalau bertanya tentang definisi sermon itu, Aduh, parah. ini nggak bisa diskusi dia ini. Saya Dia udah kena bertanya, mental dia saya ini. bertanya Dia kepada udah kena saudara. mental. Saya Dia udah bertanya kena kepada mental saudara. Saya bertanya nih, Mana apa nabi sekarang itu? saya tanya Nabi balik, adalah, ya. nabi adalah, dia. Saya tanya balik, saya tidak bertanya nabi tentang adalah, definisi, bro. nabi adalah, Saya tidak bertanya tentang Nabi definisi. Saya adalah- minta Nabi adalah- pernyataan Paulus. Kalau Nabi Anda klaim adalah- dia sebagai nabi Nabi palsu. adalah- Nabi Mana adalah- pernyataan Paulus? Nabi Bahwa saya adalah adalah- nabi. di mute dulu. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya, pendeta, dengarkan saya. Seorang polisi gadungan tidak perlu mengaku sebagai polisi kan? Tapi kita lihat bahwa dia menggunakan seragam polisi. Lengkap seragam polisinya. Begitu kita deteksi, ternyata dia bukan polisi asli. Dia tidak punya KTA, dia tidak punya nomor NRP dan seterusnya. Berarti mereka, meskipun dia tidak mengaku sebagai polisi, tetapi karena tidak terbukti seragamnya itu benar-benar tervalidasi dengan ijazah dia, maka dia disebut polisi gadungan atau polisi palsu. Paulus tidak pernah mengaku nabi, tapi karakternya sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang mengajarkan 13 kitab, membentuk kemudian sebuah keyakinan, kepercayaan, aliran di dalam kehidupannya, maka sejatinya dia adalah nabi. Kalau dia bukan nabi, dengarkan saya, kalau dia bukan nabi, Pak Pendeta, dari mana 13 kitabnya dia dapatkan? Jawab. Dari mana 13 kitab itu? Oke, saya Kalau dia jawab bukan sekarang nabi. ya. Silakan. Saya jawab, Anda diam. Sekarang saya sudah mendengar dari mulut Anda, Paulus tidak pernah mengaku dirinya nabi ya. Itu yang Anda sampaikan. Silakan. Saya hanya minta pernyataan verbal. Ketika Anda Silakan. tahu tema, saya kejar tema Anda. Sekarang saya mau tanya, Silakan. sebelum kita lanjut kepada definisi, mana pernyataan bahwa Paulus mengaku dirinya nabi? Anda tidak mengaku. Anda sudah mengaku tadi. Tidak ada Sudah pernyataan selesai, bahwa kan? Paulus adalah- Udah Ngapain selesai. kita angkat tema? Sudah selesai. Ngapain kamu angkat tema Sekarang menurut Anda bukan untuk membuktikan, nabi? Karena dia tidak mengaku nabi. untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu, tolong tunjukkan dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya itu. Jawab. Ayo.
Ayo dong, Dia semangat. mendapatkan karena ada validasi dari Yesus Kristus. Ada validasi, ada hikmat Roh Kudus. Saya ulang lagi. Dari mana 13 kitab yang Paulus tulis? Dari mana ini? Ini adalah pewahyuan. Dari ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus. Ilhamnya dari Tuhan atau bukan? Ilham dari Roh Kudus ya. Tuhan atau bukan? Tunggu, saya mau kejar Anda, jangan pengalian isu. Mari kita bahas. Ngapain kalau Anda mengaku? Allahu Akbar. Ngapain kalau Anda mengaku begini? Anda mengaku bahwa dia nabi palsu. Allahu Akbar. Saya bertanya. Anda tidak mengaku dia adalah nabi. 13 kitab yang dia tuliskan itu terima dari mana? Itu dulu. Jangan pengalian isu. Kita Saya bahas tidak satu-satu pengalihan dulu. isu. Saya tidak pengalihan isu. Jangan pengalihan Bila isu. mana? Anda mencoba lari dari isu. Bila mana apa yang Anda dituliskan pengalihan oleh Paulus isu, itu, bukan lari dari Anda isu. sudah Coba mengakui kasih itu satu dari ayat ilham. bahwa Paulus adalah nabi. Anda Coba. sudah mengakui itu adalah ilham. Coba kasih satu Berarti ayat saya. dengan Paulus kata adalah- lain, Jangan bikin- Anda sudah. jangan bikin Anda pengalihan isu atau turunkan, redemption. host, turunkan host. Dia sudah ke house. Untuk apa lagi dia di sini? Untuk apa? Turunkan. Tidak ada guna dia di sini. Dia sudah dipermalukan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kasih analogi sederhana. Ada seorang menggunakan seragam polisi. Dia tidak pernah mengaku, aku adalah polisi. Tapi dengan kita melihat seragamnya, hanya orang gila yang tidak mengatakan apa yang engkau lihat dari orang ini. Pasti kita akan mengatakan dia adalah seorang polisi. Betul nggak?